Mbak Riri, saksinya sudah kesini? Iya. Yang 4. Pak Sekjen, sini Pak Sekjen. Kita tunggu sebentar ya. Speaker kita bagus nggak? Kurang menurut saya. Apalagi suaranya Paut. Kenapa nggak? Nggak ikutan tuh, nggak berani, bukan nggak berani. Pram sini Pak. Tuh tender agak melepaskan diri. Pram sini. Kurang Pram. Satu lagi. Teguh. Sini, terus. Sampai ujung. Lagi. Terus sampai ujung. Oke. Oke, sip. Dah cukup. Tinggal satu lagi Teguh. Cukup. 1, 2, 3, satu lagi siapa? Teguh. Oh, lagi di kamar. Mana Teguh? Satu lagi Teguh, pergi ke WC. Ya, satu lagi kita lihat. Teguh masih toilet udah di sini. Ya, nanti masukin aja ya. Oke. Oke. Udah. Oke, mulai. Tes. Oke. Baik teman-teman wartawan sekalian, terima kasih atas kehadirannya dalam acara konferensi pers hari ini. Hari ini kami mendapat tamu kehormatan Kang Deddy, semua pasti sudah kenal, Deddy Mulyadi, yang selama ini begitu aktif menaruh perhatian pada kasus Vina. Beliau itu banyak melakukan investigasi, pertemuan-pertemuan mengenai kasus Vina ini, sebagaimana kita ketahui bersama dan kita bisa lihat di vlog-vlog dia maupun di dalam video-video yang sudah ditayangkan di media sosial. Kedatangan Pak Deddy ini tidak sendiri, tapi beliau datang bersama dengan 4 orang. Nanti kita jelaskan 4 orang ini adalah 4 orang saksi yang pernah diperiksa di Polda Jawa Barat dan juga pernah menjadi saksi dalam perkara Vina pada 2016 yang lalu. Selain 4 orang ini, kami juga kedatangan bersama dengan Kang Deddy 5 keluarga korban, keluarga daripada yang terpidana yang dituduh melakukan perbuatan
pembunuhan sebagai pelaku pembunuhan Vina. Yaitu diantaranya orang tua daripada siapa? Eko. Eko, Jaya, Supriyanto, terus, Eka Sandi, terus sama Hadi Saputra. Jadi ini keluarganya ini datang. Bersama Kang Deddy mereka datang di sini mengadukan bahwa menurut keterangan daripada orang tua yang 5 orang ya berarti ya, 5 orang ini, sesungguhnya mereka ini tidak pernah melakukan perbuatan yang sudah dijatuhkan hukuman kepada mereka. Tetapi mereka dulu terpaksa mengakui dalam berita acaranya karena ada penekanan, penyiksaan terhadap mereka sehingga terpaksa mengaku. Itu cerita yang kami dapatkan dari keluarga orang tua daripada 5 orang tersebut. Di samping itu ada 4 orang di sini saksi. Yang 4 orang ini adalah satu bernama Okta ya. Mana Okta? Okta ya. Kemudian saudara Teguh. Nah, ini Teguh. Kemudian saudara Pramuji. Ya? Pramuji ya. Pramudia. Ya. Kemudian Ahmad Saifuddin. Nah, 2 diantaranya ini pada waktu 2016 dulu itu adalah pernah menerangkan hal-hal yang sesungguhnya tidak sesuai dengan yang fakta yang sebenarnya. Tapi 2 diantaranya tetap konsisten dengan apa yang sebenarnya, yaitu adalah saudara Okta dan saudara Ahmad Saifuddin. Ini konsisten 2 orang ini. Sedangkan yang Pramudia dan Teguh datang ke kami dan tadi bertemu di atas menceritakan bahwa sesungguhnya apa yang saya ceritakan yang dulu itu tidak benar. Dan bermaksud untuk mencabut semua keterangan mereka dan akan menyatakan yang sebenarnya. Sebelum Kang Deddy akan nanti bercerita, saya jelaskan dulu bahwa dalam rangkaian peristiwa pembunuhan yang dulu dilakukan ini, ada satu alibi yang sebenarnya mereka ajukan. Di mana pada jam yang sama, pada tanggal 27 Agustus 2016, sesungguhnya mereka adalah tidur di rumahnya Pak Lurah, Pak RT, Pak Parsen namanya ya. di rumah anaknya. Di rumah anaknya, ya, di rumah anaknya Pak RT. Pak RT-nya ada di sampingnya, di sampingnya. Nah, jadi coba bayangkan, lebih kurang di antara jam-jam tersebut, jam 9 sampai jam 10, jam 12, itu mereka-mereka ini katanya mulanya dari awal, dari sore, dari maghrib, mereka pergi dulu ke rumah, ke warungnya Ibu Nining. Dari rumahnya Ibu Nining, mereka pergi ke rumahnya bapaknya Hadi, rumah Hadi. Dari rumahnya Hadi, lebih kurang jam 9, jam 10, mereka pergi ke rumahnya anaknya Pak RT. Dan tidur sampai pagi. Jadi artinya, peristiwa yang dituduhkan kepada mereka itu, yang terjadi di jam-jam yang sama, lebih kurang antara jam 10, jam 9, 10 sampai jam 12 itu, di hari yang sama, tanggal 27 Agustus 2016 itu, mereka itu berada di rumah RT. Di rumah anaknya ketua RT. Sehingga kalau ini benar, maka berarti peristiwa mereka melakukan pembunuhan itu adalah pasti tidak benar. Mereka mengatakan, saya tanya kepada Pramudia, coba jawab, kenapa saudara Pramudia dulu kamu mengatakan bahwa kamu sebenarnya tidak benar ada di rumah itu, di rumah RT, gitu ya? Nah, sekarang dia bilang sesungguhnya juga benar, dia ada katanya. Coba jelaskan dulu. Coba. Sebenarnya waktu ada wireless mic. Oke.
Kita banyak kan gini kok hanya 2. Ada beberapa. Bicara ya, bicara. Udah bicara aja. Bicara. Langsung. Dulu saya di BAP tahun 2016 saya berkata yang sejujurnya. Oke. Saya berkata yang sejujurnya. Lalu itu diralat oleh polisi. Bilangnya kamu bilang tidur di situ, tapi Pak RT sama anaknya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ. Nah, maka dari itu saya merasa takut sendiri. Maka dibantulah diubah BAP seolah-olah saya tidur tidak di rumah Pak RT. Seperti itu ceritanya. Nah, itu waktu berita acara di polisi. Ketika kamu diperiksa di pengadilan, apa yang kamu sampaikan? Waktu di pengadilan saya berbicara jujur seadanya. Saya bilang tidur di situ. Waktu kamu tidur di situ, melihat nggak yang 5 orang ini yang sedang dipenjara sekarang itu ada di situ juga tidur? Melihat. Melihat ya? Melihat. Baik, setelah itu, kemarin katanya kamu ada diperiksa lagi. Diperiksa. Tanggal berapa itu? Tanggal 4 apa? Juni Juni. Di mana kamu diperiksa? di Polda. Di Polda. Kamu bilang apa yang sebenarnya di sana? Bilang sejujurnya juga. Apa itu? Ya bahwa saya tidur di situ tuh. Oh, jadi berita acara kamu di situ di BAP kemarin? Cuma bukan diralat sih, jadi kayak diomongin benar aja, kamu bilangnya tidur di situ, sedangkan Pak RT-nya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ, bilangnya gitu. Terus? Jadi kan saya ngerasa takut lagi. Lagi? Emangnya kamu dipukul? Ya sekarang kan saya kan udah punya keluarga, nggak kayak dulu lagi Pak, jadi saya takut. Jadi kamu ngomong apa jadinya? Ya saya bilangnya tidur di rumah lagi gitu. Jadi nggak di situ, nggak di tempat RT lagi katanya? Enggak. Oh, jadi yang benar yang mana? Yang benar saya tidur di Pak RT. Oh, jadi bolak-balik nih. Makanya tadi saya marah sama kamu kan? Saya bilang kalau kamu berbohong, maka akan ada orang yang korban lebih jahat daripada penjahat sebenarnya kalau berbohong mengakibatkan orang lain masuk di penjara. Kan saya bilang tadi kan? Jadi saya nggak mau kalian ini berbohong. Nah, kalau kalian memang betul-betul memang malam itu ada di rumah RT, katakan itu kalian di rumah RT. Tapi kalau memang tidak, ya katakan kalian tidak di rumah itu. Jangan gara-gara kebohongan kalian itu ada orang masuk penjara. Seumur hidup lagi. Ya kan? Jadi ingat itu. Berbohong itu adalah merupakan kejahatan luar biasa juga. Ya. Jadi nanti kamu diperiksa lagi tanggal berapa nih? Besok. Ya katakan yang sebenarnya lagi lah. Kalau kamu betul-betul di rumah RT, tidur di situ, melihat 5 terdakwa ini ada di tempat itu pada waktu yang sama terjadinya pembunuhan, katakan dia ada di sana. Tapi kalau memang kamu betul-betul pulang ke rumah, nggak lihat, tidak tidur di situ, nggak melihat anak-anak itu ada di sana, ya katakan juga seperti itu. Kami Peradi mau bantu kalian kalau jujur, kami juga tidak mau dijadikan alat. Kita harus benar-benar membela kebenaran. Kang Deddy ini sudah begitu capek, mengeluarkan air mata, mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga untuk bisa mengungkap kasus ini. Terima kasih nih Kang Deddy, luar biasa nih Kang Deddy ini. Ya, luar biasa. Kami sendiri merasa tersentuh sekali. Sebenarnya ini tugas pengacara sebenarnya itu. Ya, tapi Kang Deddy sudah mulainya, maka kami juga tergerak hatinya untuk bisa membantu ini. Nah, itu tadi Pramudia. Kemudian satu lagi Teguh. Nah, apa yang terjadi dulu Teguh? Waktu dulu kamu di BAP zaman dulu 2016 kamu ngomong apa? Ya pertama awal sesuai yang ada di kejadian di situ. Cuman di Teguh nerangin yang sebenarnya malah nanti kamu akan terlibat gitu. Jadi seolah-olah Teguh tuh tidak tidur di rumah Pak RT, padahal mah tidur di rumah Pak RT. Jadi waktu itu di BAP seperti itu. Nah, waktu di pengadilan tahun 2016 dulu, kamu ngomongnya gimana tentang itu? Kalau saya ingat Teguh yang ngomong kayak gitu, terus ada waktu itu agak dikat gitu. Waktu itu kamu mau ngapa sebenarnya? Mau bilang apa waktu itu? Ya yang sejujurnya Teguh. Yang sejujurnya itu apa? Ya yang kumpul di rumah Bu Nene, terus di rumah Hardi, terus
tidur ke rumah Pak RT. Artinya kamu tidur di rumah Pak RT pada tanggal 27 Agustus. Iya. Jam berapa lebih kurang? Kalau nggak salah sekitar jam 10 tidur di rumah Pak Lebih RT. seperti. Waktu di rumah Pak RT kamu melihat nggak 5 orang terdakwa ini? Ada Ada di situ. Siapa aja yang ada di situ? Eka, Jaya, Hadi, Supri, Eko. Eko. Iya. Saya mau tanya satu hal paling penting ini ya. Anak Pak RT ada di situ nggak? Ada. Tidur di situ? Iya. Ditangkap nggak waktu itu dia? Kurang tahu tuh. Hmm? Kurang tahu. Kalau kata temen mah katanya sempat dibawa, Terus dikeluarin lagi. dikurangi lagi. Anak RT ini jadi saksi nggak di pengadilan? Jadi, Nah? Jadi Anaknya. anaknya kalau nggak salah mah sama Teguh waktu itu tuh. anaknya juga ada. Iya. Jadi saksi di situ. Ingat? Iya. Pasti ingat atau enggak? Nah, kalau gini-gini, kalau nggak pasti, jangan bilang pasti. Kalau nggak ingat, bilang nggak ingat. Jangan coba-coba menjawab yang tidak Anda tidak ingat. Anaknya, bapaknya ada pasti. Bapaknya ada. Adanya. Anaknya? Lupa sih waktu itu. Coba nanti kita cek di dalam berkas perkara ya. Ini Iya. contohnya seperti inilah. Jangan coba-coba ini ya. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalian kan bilang bahwa kalian tidur di rumah Pak RT. Pak RT-nya tahu nggak kalian di rumah Pak RT itu? Di rumah anaknya itu? Tidak tahu. Hah? Tidak tahu Pak RT-nya kalau anak-anak tidur di situ. Tidak tahu? Artinya tidak ada di situ? Iya. Oh, tidak tahu? Mungkin dia di rumah sebelahnya. Di rumah sebelahnya? Iya. Soalnya rumahnya kan dekat-dekatan tuh, sebelah-sebelahan. Karena menurut berita acara, mungkin Pak Kandidi bisa jelasin, Pak RT ngomong apa Pak Didi ya? Iya. Jadi Pak RT-nya tidak mengakui anak-anak tidur di rumahnya anaknya Pak RT. Jadi Pak RT itu tidak mengakui kamu dan teman-temannya itu tidur di rumah anaknya. Iya. Itu berita acaranya begitu Pak RT. Iya. Padahal kalian Padahal tidur. tidur situ. Nah, ini peristiwa hukum yang akan luar biasa nanti. Pak RT tidak mengakui mereka ini tidur di rumah dengan lama. Jadi Pak RT tidak mengakui mereka ini tidur di rumah anaknya Pak RT. Sementara mereka ini Mike ini. Sementara mereka ini 4 orang ini mengaku tidur di rumah Pak RT pada jam yang sama. Ya, jadi Pak RT ini tidak mengakui mereka ini tidur di rumah Pak RT. Sementara mereka ini mengakui bahwa mereka tidur di rumah Pak RT pada waktu yang sama, bersama-sama dengan 5 orang terpidana yang sekarang di dalam penjara. Ini isu sentralnya di situ. Dan 5 orang terpidana yang ada sekarang ini juga mengatakan mereka tidur di rumah Pak RT. Artinya ada 9 orang yang mengatakan mengaku tidur di rumah Pak RT. Tapi hanya 1 Pak RT mengatakan tidak tidur di rumah Pak RT. Dan anehnya anak Pak RT ikut tidur bersama mereka. Tapi cerita tentang anak Pak RT ini sendiri kami tidak tahu. Kenapa dia tidak ikut menjadi terdakwa di sini? Karena menurut mereka sebelum ke rumah Pak RT, mereka itu sama-sama pergi ke warung Ibu Nining, kemudian kembali ke rumah Hadi bersama-sama dengan anak Pak RT, dan kemudian tidur di rumah Pak RT. Pertanyaannya, kenapa anak Pak RT ini tidak ikut? Atau karena memang dia tidak berbuat, atau memang tidak ada peristiwa atau apa, itu nanti menjadi
bahan dari tim lawyer untuk mengusutnya. Nah, sekarang ada 5. Jadi kita tanya dulu. Okta gimana? Okta. Okta. Berdiri. Tadi udah ya? Belum. Ah, coba. Kamu juga tidur rumah Pak RT ya? Iya, tidur Pak. Dan rumah anaknya? Iya. Kamu juga melihat semua peristiwa itu, bahwa melihat bahwa 5 terpidana yang sekarang di penjara itu ada bersama kalian? Ada. Ada ya? Termasuk anak Pak RT? Ada termasuk. Nah, jadi sebenarnya Peggy ada di situ kan? Tidak ada. Peggy tidak ada? Tidak ada. Mau dia, Peggy ada waktu itu kalian tidur bersama? Tidak ada. Kenal nggak dengan Peggy? Nggak kenal. Okta kenal nggak? Kenal karena satu daerah. Kenal. Tapi waktu itu dia nggak ada tidur bersama kalian. Teguh kenal dengan Peggy? Kenal. Kenal. Cuman waktu SD aja. Tapi waktu tidur malam itu Peggy ada? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Kalau Udin? Kenal. 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 Malam itu ada Peggy? Nggak ada. Nggak ada juga? Nggak ada. Nah, ini juga nggak ada juga ini. Jadi memang kita menjadi sedih juga ya, apa yang terjadi sebenarnya. Kami belum bisa menyimpulkan apa yang terjadi, tapi dari cerita-cerita ini kan menjadi berbeda semua. Tapi harus ingat loh ya, bersaksi palsu bisa dihukum loh. Sama dengannya kalau terbukti nanti Pak RT-nya palsu, bisa juga dilaporkan juga saksi palsu. Nah, siapa di antara kalian ini bersaksi palsu ini? Kalian yang bersaksi palsu atau Pak RT bersaksi palsu? Kan begitu jadi pertanyaannya kan? Ada 9 mengatakan kalian tidur di situ, Pak RT mengatakan tidur di situ. Siapa yang bersaksi palsu jadinya? Ini masalah hukum yang serius. Itu fase pertama. Sekarang yang kedua mengenai terdakwa 5 orang yang ada di penjara sekarang. Ibu dari siapa? Kakaknya Suprianto. Kakak, kasih mic dulu. Berdiri. Ibu kakaknya Kakaknya Suprianto. di dalam penjara sekarang? Iya. Yang dituduh juga pembunuh di situ? Iya. Nah, cerita yang ibu tahu bagaimana? Sama Pak. Dia juga nyeritain bahwa dia di Warung Ibu Nining ke rumah Hadi, terus tidur di rumah anaknya Pak RT. Pada waktu tanggal itu? Iya. Betul begitu Ibu ya? Betul. Ibu tahu itu dari mana? Dari waktu jenguk anak Waktu jenguk anak di penjara? di Polda, iya. Di Polda. Dia ngomong begitu? Iya. Dia mengaku nggak pembunuh? Enggak. Nggak pernah. Tapi waktu itu ada berita acara ngaku tuh gimana? Kata dia. Katanya dipukulin, disiksa Pak. Telinganya dimasukin putung rokok. Sampai terluka Pak. Masya Allah, sampai dipukulin muka aja bonyok semua Pak. Gitu waktu itu? Iya, anak cerita. Anak cerita ya? Iya. Ada foto-fotonya itu ya? Ada. Ada foto-fotonya. Ibunya siapa tadi? Kakaknya Suprianto. Kakaknya Suprianto. Baik. Satu lagi, ibu siapa? Berdiri dulu. Hah? Ibunya Hadi Saputra. Ibunya Hadi Saputra. Iya. Gimana ibu ceritanya waktu itu? Ya anak-anak tuh nggak melakuin Pak. Dari mana tahu nggak melakukan? Itu anaknya waktu itu betul-betul sama dengan di rumah warung Bu Nining kan? Iya, kumpul di Bu Nining, terus ke Hadi, Terus? ke rumahnya Pak Pasren, RT. Oh, Udah, gitu. itu ibu dapat ceritanya dari siapa? Ya saya sendiri. Ya artinya yang bercerita sama ibu itu siapa? Anaknya ibu atau siapa? Iya, si Hadi. Hadinya ngomong begitu. Ibu sendiri yakin nggak bahwa anaknya nggak bersama? Ya yakin Pak, anak saya tuh mau nikah Pak. Hah? Mau nikah 2 minggu lagi itu. Oh gitu ya. Jadi semua bilang begitu ya, bahwa sesungguhnya mereka ada di tidur rumah Pak RT pada tanggal 7. Baik Bu ya, baik. Jadi sekarang ini ibu siapa? Ibunya Eka. Bagaimana cerita ibu tentang itu? Paginya tuh saya tanya, Kak, kamu dari mana? Tidur di rumah Pak RT katanya. Udah gitu aja. Tanggal berapa itu katanya? Malam minggu.
Malam minggu, tanggal 27 Agustus itu, 2016 ya. Dia cerita juga Kak bahwa mereka bersama-sama ke itu, ke rumahnya Ibu Warung Ning, gitu ya. Ibu juga yakin ya bahwa anaknya bersalah ya. Jadi apa yang Ibu rasakan selama ini? Kan dia udah penjara sekian tahun gitu. Apa? Kenapa dia mengaku pada waktu itu? Ya kan dia ngebelain adiknya. Hah? Adiknya nih. Bagaimana ceritanya? Ngebelain adiknya biar keluar. Kan 2 anak saya. Siapa satu lagi? Renaldi. Terus? Dia bisa keluar karena dia nggak ngaku terus. Jadi gimana katanya? Supaya Renaldi tidak ikut keluar, terus? Kakaknya tuh mengakui. Tapi itu tuh apa sih? Mike. Petunjuknya Jaya. Petunjuknya apa sih? Sudirman. Sudirman. Itu petunjuknya Sudirman. Katanya ini bawa ini gitu. Jadi anaknya Ibu Renaldi Sama Eka Sandi. sama Eka nama anaknya. Nah, Eka mengatakan dia mengaku asal adiknya tidak keluar. Yang minta ngomong itu siapa? Ardinya ngomong. Bilang sama Saya, kan dia kan keluar. Udah dibonyok-bonyok itu juga Pak. yang monyoin siapa? Ya polisi Pak. Polisi. Jadi polisi bilang sama si Eka, kamu harus ngaku gitu. Supaya nanti kalau kamu ngaku, adiknya gimana? Ekanya ngomong ke adiknya, kamu itu harus keluar karena kamu tuh nggak salah, nggak pernah nongkrong. Dia mah di rumah aja Pak. Kalau Eka sih ya kumpul-kumpul. Nggak, maksud saya kan belain adiknya, dia adiknya supaya keluar, Ekanya harus ngaku gitu. Iya. Begitu nggak? Iya betul. Nah, yang suruh harus ngaku itu siapa? Angga Sudirman kan Eka ini bawa ini, bawa Iya. ini. Jadi ya udah saya aja yang jadi korban gitu. Cukup tangannya aja. Gitu, cukup gitu aja. Untuk nyamatin adiknya. Baik. Enggak ada yang satu. Sekarang ini ibu siapa nih? Kalau Ekanya ada, kalau adiknya enggak ada. Nah, gimana ibu tahu? Sama kayak gitu Pak. Sama. Ibunya, ini ibunya Eko ya. Sekarang Eko umur berapa sekarang Bu? 35 Pak. 35. Waktu itu memang ibu yakin dan tahu bahwa dia tidur di rumah Pak RT malam itu ya. Ya anaknya paling nurut Pak. Suka bantu di rumah, nimbang-nimbang apa nanti saya di pasar. Gitu. Tapi jarang main, kalau main jam 8 saya cari, saya tuntut pulang. Gitu ya. Nah ini anakku. Iya. Dan ini kayak gini kita trauma Pak sampai sakit, sampai baru. Cuci darah siapa? Cuci darah. Ini cuci darah. Anak. Cuci darah siapa? Ibunya sekarang cuci. Oh, ibunya cuci darah. Oh, waduh. Yang sampai jual rumah siapa? Ini. Dua. Ini jual rumah gara-gara apa? Ya buat pontang-panting Pak. Buat pontang-panting ngurusin ini semua. Iya Pak. Baik. Ambil mic-nya dulu ya. Jadi supaya masyarakat tahu kenapa ini menjadi isu penting, saya ulangi lagi ya, bahwa Vina dan Egy ya itu dinyatakan dibunuh dan diperkosa, yaitu sekitar jam 10 tanggal 27 Agustus 2016 oleh 8 orang terdakwa yang ada sekarang di penjara. 1, Saka sudah bebas karena tidak dihukum seumur hidup. 5 masih ada di sana. Ya. 7 masih ada di sana. Nah, padahal menurut mereka ini
kelima terdakwa itu yang diwakili sekarang 5, termasuk Saka, ya, jadi 6 berarti ya. Satu lagi kita belum ketemu ya. Itu mengatakan pada tanggal 27 Agustus tersebut, jam 10-an itu, mereka itu tidak berada di tempat kejadian di mana Egy dan Vina dibunuh. Mereka ada tidur bersama-sama. Berarti 9 orang tadi itu bersama-sama di rumah anaknya Pak RT. Jadi kalau mereka ada di rumah Pak RT pada jam yang sama itu, bagaimana mereka bisa dituduh melakukan pembunuhan di tempat dibunuhnya si Egy dan Vina? Eki ya. Sehingga timbul pertanyaan, sebenarnya ada pembunuhan enggak? Kan gitu. Itu. Nah, kedua yang sudah saya jelaskan kemarin, biar jelas lagi. Yang didakwa di dalam perkara ini ada 11 orang. 11 orang. Didakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan dan perkosaan. Dari 11 ini, 8 sudah diadili. 3 dinyatakan buron. Kemudian terakhir ditangkap 1, yaitu namanya Peggy. Kemudian 2 orang lagi yang dinyatakan buron ini tiba-tiba dinyatakan diralat, itu adalah fiktif, artinya tidak ada. Padahal dalam dakwaan jaksa dikatakan yaitu Andi dan Dani, Andi dan Dani, yang kemudian oleh jaksa oleh polisi dinyatakan itu fiktif. Andi dan Dani ini dikatakan fiktif. Itu di dalam dakwaan disebutkan bahwa Dani dan Andi inilah yang membawa korban Vina dan si Eki ke flyover dengan naik sepeda motor diapit katanya. Mungkin kalau dibilang diapit itu dibonceng diapit ke flyover, sehingga terkesan matinya itu gara-gara kecelakaan. Itu dakwaan jaksa dan di situ juga putusan hakim. Nah, kalau polisi mengatakan Andi dan Dani itu fiktif, berarti ceritanya itu kan jadi aneh. Pertanyaannya, siapa yang membawa Vina dan Eki ini ke flyover? Apa bisa mereka itu ada jalan lagi kalau sudah mati? Siapa yang bawa? Ini aneh nih cerita ini. Jadi artinya berarti isi dakwaan itu fiktif dong. Karena Dani dan Andi sesungguhnya tidak ada. Padahal di dalam dakwaan disebut ada. Termasuk mukul-mukul lagi itu orangnya itu. Ya, kalau dakwaannya isinya fiktif, berarti tuntutannya juga dugaannya fiktif juga. Otomatis akibatnya apa? Ya akibatnya putusan hakim menjadi tidak benar. Karena di sana masih ada Dani dan Andi. Nah ini buat kita masyarakat Indonesia harus memahaminya. Itu sebabnya kami Peradi terus terang aja prihatin. Mereka datang atas jasa bantuan dari Pak Kang Dedi, datang ke sini. Kang Dedi aja sudah berkomitmen dan berkorban banyak, apalagi kami Peradi. Oleh karena itu kami minta, kami tidak mau mengatakan membela, menyalahkan polisi, tidak begitu cara berpikir kami. Kami menginginkan sudah terlalu banyak kejadian-kejadian seperti ini. Termasuk Jessica Wongso, kasusnya kalian sudah lihat sampai masuk di Netflix. Saya melihat akhir-akhir ini, pameo di dalam hukum, waktu saya sekolah hukum pertama kali, sampai saya menjadi dosen, mengajar, sampai guru besar, itu kita diajarkan pameo, baik kepada semua sarjana hukum, termasuk yang kemudian menjadi hakim, jaksa, dan polisi. Lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu
memang kita anut. Karena betapa sakitnya orang tidak bersalah harus dinyatakan bersalah. Itu pelanggaran hak asasi luar biasa. Coba pada semua penegak hukum yang ada, kalau itu terjadi kepada anak kita, kepada saudara kita, putri kita, bagaimana perasaan Anda? Saya tidak menuduh nih, tapi kalau betul-betul terjadi ini adalah salah, error, bukan itu orangnya. Sedih sekali. Inikah penegakan hukum yang harus kita puja-puja itu? Nah, situlah tekad kami sekarang nih. Dan kami minta kalau boleh kepada Polri, karena ini masih ada penyidikan berlanjut, supaya penyidik-penyidik yang lama yang dulu menangani perkara ini jangan lagi ikut menangani perkara ini, supaya fair. Dan menurut cerita di dalam mereka ini, yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. Seharusnya yang menangani adalah polisi yang lain, unit yang lain. Ini pun unit narkoba sebenarnya, tapi menangani perkara ini. Jadi sebenarnya gak tepat menurut saya. Seharusnya Polri menugaskan petugas yang lain. Jangan ayah korban, orang anaknya dibunuh, bapaknya yang mengusut. Pasti tidak objektif. Saya tidak menuduh dia bersalah dan sebagainya, tapi pasti secara emosional itu pasti tidak bisa objektif. Tidak tepat. Jadi saya mohon kepada Kapolri untuk selanjutnya, meskipun Peggy bukan klien kami dan tidak dalam sini, tapi termasuk untuk mereka ini karena diperiksa sebagai saksi, kalau boleh, mohon yang memeriksa itu jangan lagi ada orang-orang yang dulu menjadi penyidik, supaya tidak terjadi konflik, supaya ada keterbukaan. Termasuk juga orang tua daripada korban sebaiknya tidak ikut dalam melakukan penyidikan ini. Itu permintaan kami. Dan selanjutnya saya minta bantuan dari Kang Deddy untuk bisa memberikan penjelasan kenapa sih Kang Deddy kok begitu sampai mati-matian nih mau datang membawa mereka ke sini, sampai nangis beberapa kali. Saya lihat tadi juga saya di atas berdua nggak ada orang, nangis beliau nih. Saya sih nangis dalam hati saya, tapi beliau sampai andutkan air mata. Kalau saya sudah sering nangis menghadapi seperti ini. Jadi ini saya coba dengar suaranya Kang Deddy. Baterainya kali. Coba cek. Kalau nggak hilang lagi. Itu aja lah. Baik, terima kasih Pak Otto dan semua tim Beradi yang telah menerima kami dengan penuh rasa kemanusiaan, rasa penghormatan. Sini orang yang dalam setiap hari itu biasa berkeliling kampung untuk menemui, menyentuh, menyapa warga, dan dari setiap peristiwa yang ditemukan selalu ada cerita yang tidak pernah berhenti. Saya mengamati kasus ini agak lama, tapi saya sendiri masih ragu untuk melangkah karena ada pertimbangan-pertimbangan yang saya perhitungkan karena ini menyangkut aspek hukum. Pertama, yang saya temui adalah Ibu Titin sebagai kuasa hukum dari terpidana Sudirman dan Sakatarta. Waktu bertemu Ibu Titin, ada vlognya, saya ajak ngobrol Sudirman, ibu dan bapaknya. Waktu itu dia menyampaikan pada saya bahwa Sudirman ada di rumah. Terus saya bicara juga dengan Sakatarta, dia menyampaikan tidak merasa. Kemudian setelah menyampaikan tidak merasa, dia bercerita bahwa waktu itu dia pada malam kejadian itu dibonceng sama pamannya ya Sadikun untuk pergi ke bengkel nganter temennya
motornya mogok. Nah itu catatan penting saya simpan dulu untuk tidak melangkah. Kemudian saya mencoba menemui keluarga Vina, mendengarkan. Dari apa yang saya dengarkan keluarga Vina, itu kan bercerita bahwa adiknya mengalami kecelakaan, Vina dan Eki itu ya. Kemudian diputuskan oleh Polsek itu adalah peristiwa kecelakaan tunggal dan sudah dikuburkan. Setelah itu ada yang kesurupan, namanya Linda. Jarak antara rumah Vina ke Linda ini agak jauh, hampir perjalanan 20 menit. Ketika mendengar kesurupan, itu berarti kan kakaknya Vina jalan selama 20 menit untuk menuju Linda. Saya ada pertanyaan sebenarnya di situ. Apakah yang kesurupan nunggu dulu datang direkam enggak ya? Iya. Ya, tapi kita anggap kesurupan itu ada. Dan rekamannya diberikan ke Pak Rudiana. Dan ada keanehan di situ, katanya motornya utuh, HP-nya utuh, dan dari situlah terjadi peristiwa di mana Pak Rudiana bertemu dengan Aep dan Dede. Aep Dede inilah yang memberikan penjelasan bahwa dia melihat anak-anak yang suka nongkrong di depan SMP 11 melempar, mengejar dengan 4 motor berboncengan, dan dia melihat ketika ada di warung membeli rokok dan dia melihat dari jarak 100 meter. Ya 100 meter malam hari bisa melihat orang melempar dan mengejar, dan hafal satu-satunya sampai 8 orang. Bahkan kalau Aep mengatakan Peggy pun dia tahu. Saya dari situ ya udah saya dengarkan, karena tugas saya waktu itu hanya mendengarkan. Saya tidak boleh menyimpulkan. Saya mendengarkan. Kemudian saya penasaran, saya pergi lagi ke Cirebon. Saya tanya, warung itu di mana sih? Ketika saya tanya warung yang di depan pencucian mobil, ternyata warung nasi, bukan warung rokok. Dan dia mengatakan bukanya sampai jam 4 sore. Saya geser terus ke ujung sampai bertemulah dengan warung Madura dekat lampu merah. Tapi jarak ke tempat nongkrong itu sangat jauh, lebih dari 100 meter. Pada saat itu saya didatangilah Peri. Peri ngomong pada saya, tidak percaya terhadap keterangan Aep. Saya di sini, saya tidak mungkin itu Pak, itu bohong. Nah dari situ saya agak mulai, nah ini harus siapa lagi saya tanya nih. Setelah itu saya bertemu lagi dengan menemui lagi Sakatata. Bertemu Sakatata, saya pertama yang ingin saya lihat benar nggak Sakatata ini tidak melakukan. Itu dulu satu-satu saya. Saya pengen beresin dulu Sakatata. Maka saya bertemu tiba-tiba dengan Sadikun karena Sakatatanya berada di rumah Ibu Titin. Sadikun menjelaskan pada malam Minggu itu Sakatata ngumpul di sini di rumah ini bersama beberapa temannya. Kemudian dia di situ ngobrol dan kemudian motor temannya mogok. Ketika motor temannya mogok, maka motornya didorong. Istilahnya ada apa? Maka istilah Cirebon itu apa? Di step, kemudian di step itu terus kemudian melingkar hampir melewati jembatan flyover. Di jembatan flyover itu Sadikun gak berani lewat karena ada polisi. Dia tidak pakai helm, tidak punya SIM. Akhirnya dia belok ke kanan. Dari ke kanan itu menyampailah ke bengkel. Saya tidak percaya jujur aja. Maka saya ngajak rekonstruksi, walaupun saya bukan ahli bidang itu. Ayo kita mulai dari sini. Dan saya tidak memberitahu siapapun. Ayo kita rekonstruksi. Rekonstruksi itu yang motornya mogoknya datang, kemudian didorong, betul, belok ke kanan sampailah ke bengkel. Tiba-tiba saya ke tempat bengkel itu, saya bertanya langsung yang punya bengkelnya itu. Dia mengatakan betul pada malam itu ke sini. Setelah itu siapa lagi? Yang bawa motornya siapa? Sekarang lagi kecelakaan, kakinya patah 4. Saya temuin lagi. Ketika temuin lagi, dia menjelaskan malam Minggu itu betul Sakatata itu kesini bersama saya. Saya kan kalau melihat orang bohong, tiba-tiba ditanya, sama kan tidak bohong saya. Siapa sih yang bisa membuat rencana? Kan pasti ada selitnya. Belok jalan dan kemudian dia katakan saya lurus Pak. Biar polisi ada di situ,
tapi memang tidak lihat mayat korban. Kalau saya lewat, sudah. Artinya dari situ saya sudah meyakini ini Sakartapat nggak salah. Nah, setelah itu maka saya ingin yang kedua, yaitu membuktikan bahwa terdakwa yang lain salah nggak sih dalam pandangan objektif saya, gitu loh. Maka saya tiba-tiba kan ada, ini belum saya vlog sampai hari ini, orang yang datang ke saya, Pak, saya mau ngomong sekarang. Kenapa? Pak, pada malam itu jam 9 lebih saya mau ke rumah sakit, Pak. Ibu saya dirawat di rumah sakit. Saya keluar rumah, anak-anak ada, Pak. Di rumah, di warung Bu Nining dulu, di warung Bu Nining, terus kemudian mereka itu ada di rumah Pak RT. Saya siap bersaksi di pengadilan, saya siap di BAP. Saya makin pede kan, oh ini kayaknya enggak, ini benar nih. Ketemu lagi sama yang punya warung di depan cuci mobil tuh. Kemudian dia mengatakan saya yang jualan jualan nasi, bukanya sampai jam 4 sore. Tidak mungkin saya beli rokok di tempat saya. Nah, setelah itu lagi kemudian masih banyak bertemulah saya dengan Pramudia kan tadi sudah mengatakan jelas. Kemudian saya bertemu dengan semuanya, saya mendengarkan. Setelah saya mendengarkan, ya akhirnya saya berkesimpulan bahwa tidak mungkin orang melakukan pembunuhan, pemerkosaan pada waktu yang sama dengan posisi yang berbeda. Tetapi saya menyampaikan, kalau debat kita terus-terusan di medsos, kalau debat kita terus-terusan di TV, nggak akan pernah selesai masalah mereka. Saya khawatir ketika isu ini menurun, tidak jadi perhatian publik, nasib mereka nggak ada yang ngurus. Apa sih yang dibutuhkan dari para terpidana ini adalah PK dengan adanya novum baru. Maka saya sampaikan, sudahlah, sekarang langkahnya berikutnya harus bertemu dengan pengacara, advokat, tokoh yang secara hati nurani itu tergerak berdasarkan pertimbangan rasa dan kemanusiaan, bahwa ini ada orang-orang yang hidupnya susah, kerjanya kuli bangunan, sudah ada yang meninggal ibu dan bapaknya, bahkan yang satu meninggal ibunya ketika sudah di penjara, yang harus diselesaikan secara hukum, tidak lagi hanya perdebatan di media sosial dan televisi. Maka saya mencoba untuk bertemu dengan Pak Oto Hasibuan, karena saya tidak bisa beracara. Saya hanya bisa menyampaikan di media sosial lewat channel yang saya miliki. Untuk itu, maka inilah kesempatan bagi keluarga terpidana untuk mengetuk hati pemilik rasa keadilan, Mahkamah Agung yang nanti menangani PK. Semoga terketuk hatinya. Dan kita tidak akan bisa menyimpulkan kebenaran dari seluruh ini kalau tidak turun. Ini kan banyak orang yang berkomentar yang tidak turun, tidak menyaksikan dari pintu ke pintu, dari kampung ke kampung, dari gang ke gang, hanya mendapat informasi dari sajian yang ada. Sehingga pada saat ini saya menyerahkan sepenuhnya nasib dari kelima terpidana ini kepada Pak Oto Hasibuan. Semoga Allah memberikan jalan. Amin, ya Allah, amin. Kebenaran akan menemukan jalannya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Kang Dedi. Teman-teman semuanya, sebelum saya serahkan, mungkin kalau ada teman-teman nanti yang mau komen bicara, kami ingin sampaikan besok ini ada 4 orang yang dipanggil jadi saksi di
Berapa di Polda berapa orang? 3 di Polda Jawa Barat, 1 di Polres Cirebon. Yang di Polres Cirebon siapa? Sudin. Diperiksa besok di Polres. Polresta ya. Kemudian yang 3 di Polda jam 10 ya. Nah untuk itu kami, karena ini tempatnya 2 tempat, kami sudah membentuk tim tadi. Untuk di Bandung itu ada Pak Jutek Bongso dan Ruli Panggabean. Beliau ini ketua IKADIN di Bandung. Pak Ruli juga penasehat di sana. Dengan serta-merta tadi saya minta bantuannya langsung segera datang ke sini dan dia akan membentuk tim di sana juga bersama teman-teman dari Cirebon, bersama teman-teman dari Indramayu. Ya. Berapa orang pun kami siap, kita punya anggota 70.000. Sebandung pun bisa membantu, ya. Nanti mungkin Pak Jutek dan Pak Rudi akan mau koordinir untuk itu, ya. Di samping itu, kami juga karena meskipun orang tuanya datang ke kami, tapi kalau 5 orang yang di sana yang terdakwa itu, yang terpidana itu tidak bersedia memberikan kuasa kepada kami, tidak berkeinginan, kami juga nggak bisa bantu untuk PK-nya. Jadi kami tadi udah minta kuasa dari keluarganya ini agar kami bersama-sama keluarga bisa bertemu dengan 5 terpidana itu, bertanya apakah sungguh-sungguh mau mengajukan PK atau tidak. Kalau memang mereka mau PK, kami tim Peradi ini bersedia. Ada Pak Jutek Bongso, sini ada Jum Armain, ada Pak Nyana, ada Pak Dwi, ada Pak Nikolai, ada Ruli, ada Bostam, ada Riri, ada Ririlan, ada Eli, Anita, banyak sekali yang siap membantunya, termasuk tim-tim yang lain. Mungkin untuk Bandung aja tadi udah terkumpul 30 orang ya. 40 lawyer di sana udah siap untuk bantu, dan yang lain siap untuk menunggu aba-aba lah. Karena ini kan banyak nih kan, 5 terdakwa ya, kita nggak tahu ya. 5 terpidana ini kan akan mengajukan PK. Jadi itu teman-teman semuanya. Terima kasih Kang Dedi, tetap berjuang bersama kami. Ya, kami sudah sepakat tadi dengan Kang Dedi. Pak Kang Dedi akan ikut serta terus selama perjuangan ini. Kami komunikasi juga nanti melalui Kang Dedi, karena Kang Dedi sudah begitu erat dengan ibu-ibu di sana. Ya, dan Kang Dedi luar biasa. Ya, dia sendiri yang menanggung semua beban akomodasi di sana ini, luar biasa nih Kang Dedi. Ya, kami tanya tadi gimana, Pradi juga siap. Oh sudah ada katanya langsung. Ya? Sekjen kelewatan tadi. Oh ada sekjen. Oh Pak Herman Dulami ada rupanya sekjen kita. Bayangin nih, tim lengkap dari Pradi. Jadi ya tim kita lengkapi di mana-mana sampai nanti ke PK-nya kita siapkan. Ya itu yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ya silakan. Kasih mic-nya dong. Ini mic nih. Selamat malam Pak Otto, saya Rizka dari Kompas TV. Pak, ini kan seiring dengan proses ini juga berjalan kan, saudara Peggy, tersangka Peggy kan proses ini sudah berjalan gitu. Dan kemudian dipanggillah para saksi-saksi dipanggil kembali. Nah ini kan terkait dengan saudara Lingga yang juga mencabut pernyataannya, gitu kan Pak. Lalu proses terhadap terpidana kan juga sudah selesai sebetulnya Pak. Jadi kalau misalkan dari pemeriksaan Peggy dan juga dicabutnya keterangan tersangka Lingga, apa yang bisa dilihat dari hal ini untuk upaya hukum dalam mengajukan peninjauan kembali Pak? Terima kasih. Ya tadi sebenarnya kalau saja banyak alasan-alasan untuk mengajukan PK, ya selain novum juga termasuk ada kekeliruan yang nyata-nyata, kesalahan penerapan hukum, ya terutama novum. Nah kalaulah betul ada 4 orang saksi ini bersaksi menyatakan, ini salah satu aja ya alasannya, bukan hanya ini aja, mengatakan bahwa pada malam kejadian pada jam 10 tanggal 27 Agustus 2016 bahwa 4 orang saksi ini ditambah yang lain itu, yang 5 orang itu menyatakan bahwa mereka ada di tempatnya Pak Ketua RT, anak-anak Ketua RT pada jam yang sama di waktu itu.
maka itu membuktikan suatu novum kan. Itu namanya alibi, ya. Nah, alibi ini nggak bisa dipatahkan dengan cara lain, kecuali ada orang lain yang melihat sungguh-sungguh juga bahwa mereka itu ada di tempat kejadian. Nah, kalau itu ada yang melihat 5 orang itu melakukan perkosaan, pembunuhan, ada saksi mata, ya, baru menjadi hakimlah yang menimbang yang mana yang harus dia percaya daripada hal ini. Tapi sepanjang tidak ada saksi-saksi mata yang melihat kejadian itu, maka berarti fakta ini kan tidak bisa diabaikan dan harus dipertimbangkan bahwa mereka itu tidak bersalah, tidak berbuat. Itu kuncinya. Oh iya, hanya satu. Yang lain itu masih banyak sekali. Sama dengan termasuk tadi Dani itu sama Andi. Itu kan juga suatu pertimbangan kan. Bagaimana mungkin ada korban di satu tempat dibunuh, katanya dipindahkan ke flyover, sementara di dalam dakwaan disebutkan yang memindahkan itulah Dani dan Andi. Padahal oleh polisi dikatakan Dani dan Andi itu adalah fiktif, nggak ada. Jadi gimana caranya dia jalan ke sana? Pakai apa dia bawa jalan ke sana? Siapa yang bawa gitu loh? Apakah dibuat film lagi yang baru lagi bahwa ada yang bawa dia ke sana gitu? Setan mana yang bawa orang itu? Nah, itu berarti kan fakta juga. Akal sehat, common sense gitu kan? Nah, jadi kalau itu fiktif, ya berarti dakwaannya udah fiktif. Kalau ini udah fiktif berarti semua ceritanya itu udah gak benar. Itu kira-kira Bapak. Tadi yang lain tadi? Tunggu pertanyaannya dulu. Oh, tambahin dulu. Silakan. Itu ada mic tuh. Kita kan selalu mendengar bahwa polisi selalu melakukan pengungkapan satu kasus itu dengan scientific crime investigation. Dalam hal pemeriksaan para saksi maupun terdakwa dan yang beredar di medsos katanya terjadi pemerkosaan, ya kan? Akan tetapi sampai sekarang tidak ada hasil lab krim visum et repertum yang menyatakan terjadi pemerkosaan. Kalau dulu kami kuliah di Fakultas Hukum tahun 85, 86, itu kami diberikan satu mata kuliah namanya IKK, Ilmu Kedokteran Kehakiman. Nah, di situ kita bisa melihat terjadi satu pemerkosaan itu berapa senti robeknya vagina. Benda tumpul apa yang masuk dalam vagina? Cairan apa yang masih ada atau melekat di vagina? Berupa sperma dan sebagainya. Nah, sampai sekarang sperma itu tidak pernah diperiksa. Itu spermanya siapa? Sehingga bisa mengetahui bahwa siapa sebenarnya yang melakukan pemerkosaan. Apakah mereka antara Eki dan Vina itu mereka berdua yang tahu, berdua itu mereka yang tahu. Tetapi untuk scientific criminal investigation itu harus dibuktikan bahwa terjadi pemerkosaan itu sperma siapa yang melekat atau ada di sekitar vagina. Saya kira itu yang perlu dibuktikan, sehingga itu mungkin juga akan menjadi salah satu bahan bagi kami untuk mengkoreksi. Silakan. Kasih mic-nya, mic. Ada mau bicara, ini ada mic. Saya Rizky dari tv1news.com. Bapak mau bertanya nih pandangan Pran. Ini kan kasus awalnya dari kesurupan lalu diterima rekaman terhadap ayah almarhum Eki Rudiana dan diberikan laporan model A ya Pak, kepolisian ya Pak kalau tidak salah. Nah, dari Brady sendiri, apakah perlu dirancang kembali BAP yang sebelumnya dengan penyidik yang baru ini, terus keterlibatan itu Rudiana ini dianggap Brady ini dalam pengungkapan kasus ini seperti apa Pak? Baik, jadi gini, memang berita ini menjadi viral karena ada film horor lagi filmnya kan? Iya. Itu sebabnya kami selama ini nggak begitu tertarik karena saya pikir itu film horor apa kaitannya dengan urusan ini. Tapi ternyata itu hanya trigger kan. Tapi kasus sebenarnya setelah kita lihat memang banyak keanehan.
Ya kan itu persoalannya. Jadi kami berpendapat bahwa kadang-kadang memang suatu peristiwa itu bisa muncul menjadi perhatian karena ada sesuatu hal yang unpredictable gitu ya, tidak kita perkirakan gitu. Nah, oleh karena itu Pradi berpendapat bahwa kasus-kasus seperti ini kan kalau di luar negeri disebutkan dark number gitu ya. Ya, dark number itu selalu kasus yang gelap gulita yang tidak terungkap apa yang sesungguhnya terjadi dan menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah, sekarang kan fakta hukumnya kan dia orang sudah bersalah. Kita nggak boleh ingkari. 8 orang ini udah terpidana. Itu adalah putusan hakim. Meskipun itu kita merasa salah, tapi harus diakui itulah putusannya. Itu secara fair harus begitu cara berpikir kami. Apapun dia bersalah. Sama dengan Jessica Wangso. Semua orang mengatakan dia tidak bersalah, tapi karena hakim mengatakan bersalah, ya itulah hukumnya. Ya kan, itulah hukumnya. Nah, disinilah kita dapat terpanggil untuk mengungkap itu. Tapi pengungkapan kami ini kan juga tetap harus melalui cara-cara hukum. Kita nggak boleh mengungkap kasus ini dengan cara-cara melawan hukum. Makanya benar Kang Deddy, dia melakukan penyelidikan sebagai semacam private investigator gitu, detektif swasta. Tapi at the end dia datang ke Pradi membawa kasus ini. Itu agak jempol kita. Karena dia tahu di mana dia bertindak, di mana dia harus tidak bertindak. Ketika dia sudah melakukan penyelidikan, dia merasa harus diproses hukum, dia bawa ke Pradi. Itu yang kami puji dari Kang Deddy ini. Nah, oleh karena itu, ungkapan lebih lanjut kalau Anda bertanya tentang bagaimana peranan Rudiana ya, itu ayahnya korban itu ya. Nah, itu yang kami katakan, sebenarnya Pak Rudiana sendiri juga harus melepaskan dirinya dari kasus ini dulu. Kalau dia yang muncul kan itu subjektivitasnya kan muncul. Dia tidak bisa lagi jujur, subjektif melihat kasus ini. Jadi, tapi sudah terjadi, mau diapain ya kan? Kita tidak mau lagi ngukip itu. Tapi ke depan, karena Peggy sekarang diperiksa, ya kan? Supaya lagi baik, independen dan terang-benderang. Kalau boleh jangan lagi ada lagi penyidik-penyidik yang lama untuk ikut-ikutan di dalam melakukan penyidikan terhadap kasusnya Peggy. Sebab kalau itu ada, akan begitu lagi nanti kejadiannya ini. Stigmanya begitu terus. Tidak ada yang pembaruan. Ya kalau boleh dirombak lagi semuanya. Ya kan? Supaya fair gitu loh kan. Supaya terlihat bagaimana penyidikan itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Itu cara berpikir kita ini. Ada yang lain? Silakan. Baik. Kecil dulu. Francisca dari Nusantara TV. Mau nanya, ini kan berarti terkonfirmasi ya bahwa langkah hukum selanjutnya akan mengajukan peninjauan kembali begitu. Apakah itu berdasarkan keterangan dari 4 saksi ini aja atau sudah mempersiapkan alat bukti lain untuk melakukan peninjauan kembali itu? Karena kan dikatakan setiap kali bahwa kesaksian satu orang saksi bukanlah saksi gitu. Bagaimana memperkuat bukti-bukti lain kalau memang akan mengajukan peninjauan kembali itu? Terus yang kedua Pak, apakah selain polisi yang memeriksa, apakah Pradi sendiri mempertanyakan terkait etik hakim yang waktu itu memutus? Karena kan pada saat pengadilan tidak hanya satu terdakwa atau terpidana yang diputus bersalah, tapi bahkan ada 6 yang diputus gitu. Apakah mungkin hakim bisa melakukan kesalahan sebesar itu gitu terkait dengan terlalu banyaknya terpidana ini gitu? Baik. Pertanyaan pertama adalah bagaimana bukti-buktinya? Terus terang aja saya bisa katakan untuk PK itu kan bisa ada novum. Tapi di samping novum juga bisa juga adalah kekeliruan hakim dan kekeliruan penerapan hakim di dalam perkara itu. Jelas tadi kita lihat kalau ada bukti-bukti baru merupakan saksian baru, itu kan sudah novum semuanya itu ya. Nah di samping itu tentunya banyak sudah kami lihat. Saya nggak perlu ungkapkan semuanya, saya sudah baca putusannya. Itu sebenarnya sama tidak logis, tidak masuk akal seperti contoh tadi saya katakan tadi itu Dani dan Dani ini kan itu fakta kan novum baru itu kan. Itu kan juga novum. Andi dan Dani oleh di dalam putusan dikatakan ada, ternyata polisi sendiri mengatakan itu tidak ada. Itu kan novum, bukti baru. Ternyata ada sesuatu hal yang tidak benar dalam kasus ini. Nah, tapi di samping itu aja udah 2, ya kan? Itu aja 2. Lain lagi yang lain-lain nanti ya.
Nah, di samping mendampingi terpidana untuk mengajukan PK, kami juga akan mendampingi para saksi-saksi yang 4 orang ini. Karena kalau dia diperiksa dalam kasusnya Peggy, maka secara langsung kalau Peggy ternyata juga dia adalah dibebaskan, otomatis juga menjadi novo juga yang ini kan, menjadi tidak benar lagi. Jadi memang ini betul-betul buat polisi, saya yakin ini betul-betul berat buat mereka. Ya, sudah menangkap Peggy. Masyarakat mengatakan nggak benar Peggy. Ya kan? Nah, kalau kemudian semua menarik berita acaranya mengatakan tidak pernah ada. Nah, nanti akan diperhadapkan nanti diperhadapkan antara keterangan mereka yang mencabut berita acara ini dengan adanya putusan hakim itu yang sudah ingkrah kan gitu. Nah, apakah bisa dikalahkan keterangan itu, putusan hakim itu dengan adanya keterangan-keterangan mereka itu? Itulah sebabnya kami katakan untuk bisa itu maka perlu harus PK. Karena seperti Kang Deddy bilang tadi, nggak bisa kita hanya ngomong-ngomong, nggak bisa hanya kita bantah-berbantah. Yang benar adalah ajukan PK, lihat hasilnya. Kalau hakim PK mengatakan dia tidak bersalah, selesai, gitu. Nah, kalau mengenai soal hakim, terus terang aja, memang apapun yang kita ceritakan ini, kita bertumpu dan konsentrasi semua masyarakat Indonesia melihat perilaku polisi dalam menangani perkara ini. Tetapi selalu saya katakan, tidak hanya polisi yang harus kita perhatikan, hakim dan jaksa juga harus menjadi perhatian. Jadi oleh karena itu Jaksa Agung tolong hati-hati juga dalam mengajukan perkara ini. Kalau menyatakan perkaranya PGP 21, nanti kita lihat lagi, tolong hakim juga hati-hati. Ya, jadi satu set ini harus sama. Tapi kalau satu setnya berbuat yang tidak baik, ya jelek juga buat negara kita. Tapi kalau satu setnya berbuat untuk yang baik, ya kita pujilah dia. Gitu. Jadi itu ya. Jadi soal apakah dia melanggar kode etik atau tidak, nggak bisa. Seperti katakan tadi itu, hakim meskipun putusannya salah, harus dianggap benar. Nggak boleh dituduh dia melanggar kode etik. Kalau kode etik itu adalah kalau dia melanggar perilaku hakim di luar atau dalam persidangan cara mengadili dan sebagainya, atau dia terima suap dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada indikasi itu nggak bisa disalahkan. Gitu loh. Makanya dia menghukum demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Ya ini sudah hampir nggak pernah lagi dia apa ini diperhatikan ya, sama saja lah. Ya jadi itu yang menjadi pikiran kita gitu. Oke, ada lagi silakan. Ya. Izin, saya dari Radio El Sinta, Pak Ketua. Yang saya mau tanyakan, ini kan pasca kasus ini kembali kasus Vina, apakah keempat saksi ini nantinya akan mengajukan permohonan ke LPSK untuk kedepannya? Terus yang kedua, tadi Pak Deddy bilang ada rekonstruksi ya terhadap Saka dan lainnya. Itu rekonstruksinya itu letaknya di Kecomberan atau di Kepongkungan? Terima kasih. Silakan Pak Deddy. Iya, yang rekonstruksi itu dari rumahnya Saka ke bengkel. Rumahnya Saka itu kelurahan mana? Rumahan Karya Mulia, kan? Dari kecamatan Kesambi. Jadi dari situ direkonstruksi itu jalan, saya ikut naik motor bonceng terus. Oh ternyata memang alurnya nggak ada yang ke kanan, nggak ada yang kiri. Semuanya alur yang seperti yang dia ceritakan sama. Terus sampai ke tempat yang dituju itu kan mendadak. Saya katakan, bener nggak waktu itu bengkel kesini ada yang ngebengkel? Iya Pak, sampai malam. Terus mana yang mogok yang bawa motornya? Patah kakinya. Saya tanya lagi, iya Pak, sumpah memang dia ada. Gitu. Kemudian saya tanya, dulu di pengadilan, iya Pak, saya menyampaikan di pengadilan kalau yang punya bengkel, kalau yang patah kakinya nggak ke pengadilan. Dia di BAP dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Jelas ya? Ada lagi? Akan mengajukan ke LPSK kapan? Nanti kita pertimbangkan. Ya, kita bicara dulu dengan para saksi, kira-kira bagaimana kondisinya gitu. Tapi Ya. ini udah ada intimidasi belum Pak Terhadap Pak saksi ini langsung tanya aja. Kalian intimidasi nggak? Kalau untuk sekarang mah enggak ada. Polda enggak. Hah?
Kalau untuk sekarang mah di Polda Di Polda nggak ada, ya? Nah, coba berdiri. Kalau untuk sekarang mah di Polda nggak ada, belum ada. Semuanya tempat-tempatnya itu yang nggak ada ya. Ada yang lain? Nggak ada. Jadi sementara nggak diintimidasi, tapi kemarin kasih berita acaranya kenapa berubah? Ya, saya ngerasa takut sendiri. Oh, bukan polisi dong yang salah dong. Kamu yang salah waktu gitu. Kenapa jadi takut sendiri? Karena apa? Ya karena saya kan sekarang udah punya keluarga sih Pak, takut yang lain jadi pikiran. Lo maksudnya kenapa jadi kenapa takut membuat yang takut kayak kebayang-bayang gitu Pak. Emangnya polisi bilang apa? Ya bilangnya terserah kamu sih, mau bikin BAP baru atau yang lama, cuma saya nggak mau tanggung jawab nih, dia bilangnya kayak gitu. Nah disitulah saya terpikir kembali gitu. Nggak mau tanggung jawab nih gitu. Iya. Jadi terpikir kembali, kenapa jadi berbohong? Iya, takut sendiri. mental. Inilah lo mental. Jadi ini sebenarnya benar-benar kak kamu menyatakan ini? Mumpung di depan banyak wartawan nih. Benar. Kamu betul-betul nggak kamu itu tidur di rumahnya Pak RT pada tanggal 7 Agustus 2016 itu jam 10 bersama-sama 5 orang terpidana itu. Betul. Ya. Jangan besok kamu ngomong lagi di sana beda lagi. Jadi kita yang dibohongi lagi nih. Iya, enggak. Hah? Enggak. Betul nih, depan orang di seluruh Indonesia nonton nih. Saya tidur di situ. Kamu tidur di situ. Jadi kalau saya bilang sama kamu, saya tanggung jawab loh, gimana? Berubahlah kamu, seperti polisi bilang tadi. Ya, enggak ya. Baiklah kalau gitu. Seperti inilah keadaan saksi yang terjadi ya. Anda bisa lihat. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Ingin bertanya untuk saksi dalam kegiatan ini kumpul-kumpul gitu, apa rutin, apa hanya malam itu aja? Dan untuk para keluarga, tadi ada yang menyampaikan kalau Sudirman menunjuk kalau ini pelakunya. Sementara yang kita tahu Sudirman sendiri di belakangnya tahu. Terima kasih. Ya, siapa yang bisa jawab? Okta. Dalam rangka apa malam mingguan? Kumpul. Diri, kamu ganteng tapi belum laku. Oh, belum kawin dia belum, Mbak. Biasanya bukan seperti biasa sih ya. Memang kalau setiap malam minggu itu nggak ada kegiatan, jadi itu kumpul-kumpul dan itu tidak Ya apa? Tidak pernah tidak direncanakan. Jadi itu hanyalah kumpul-kumpul biasa, terus ketemu satu sama lain, minum bareng situ, terus ya terakhir minum bareng di rumah Adi saksian ya. Ya, minum apa kamu? Minum ciu. Udah, jujur aja kan gak ada masalah kan? Terus yang beli ciunya siapa? Si anaknya RT. Anaknya Pak RT itu. Namanya siapa? Jadi yang beli ciu anaknya apa? Siapa? Si Kapi ya. Si Kapi. Anaknya Pak RT itu yang beli ciunya malah. Iya. Yang menyediakan apa yang beli? Yang beli. Dananya patungan. Oh, dananya patungan. Oh, patungan. Tapi sungguh ya nggak ada rencana-rencana mau bunuh, mau apa itu nggak ada itu ya. Nah, itu yang penting dulu lah. Ya. Kamu kenal sama Eki? Enggak kenal. Pernah jatuh cinta sama Vina nggak? Enggak pernah kenal. Kenal sama Vina? Enggak kenal. Nggak kenal. Soal keterbelakangan itu tadi? Oh iya. Kalau Sudirman tidak terlalu dekat ya, tetapi memang orangnya seperti itu. Ada keterbelakangan mental juga. Ngaku-ngaku gitu. Fisiknya yang lemah atau pikirannya yang lemah? Kurang tahu tuh Pak kalau itu Pak, soalnya nggak terlalu dekat juga. Kalau orang tuanya kemarin datang ke sini mengatakan itu pikirannya lemah sekali. Jadi kita berharap sebenarnya kalau dikatakan di depan polisi dia bersaksi gitu ya apa kata polisi dia ikut kata iya aja. Jadi kita harapkan sebenarnya dia diperiksa itu ya ada orang tuanya itu ketemu dulu gitu loh sebenarnya orang tuanya. Jadi supaya dia bisa merasa yakin gitu loh.
Kalau tidak apapun dikatakan hari ini bilang iya iya, kalau bilang A, besok bilang B gitu, ngikut aja katanya. Itu versi orang tuanya Sudirman gitu. Oke, ada yang lain lagi? Habis. Cukup? Oke ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Dedi, ya. banyak. Dedi, ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih.